Pemirsa, sidang perselisihan hasil pemilu kembali digelar di Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang, saksi ahli Faisal Basri menyoroti pembagian bantuan sosial yang masif jelang masa pencoblosan. Bansos tersebut diduga bermuatan politis untuk mengerahkan suara pemilu satu putaran. Itu yang membuat situasinya lebih masif dan matter of time saja nanti penerima bansos-bansos itu juga banyak yang tumpang tindih. Sidang perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan agenda menguji saksi dan ahli yang dihadirkan tim pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar kembali digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi hari ini. Ekonom senior Faisal Basri menjadi salah satu ahli yang menyampaikan pendapatnya akan dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia menyoroti pembagian bantuan sosial yang seharusnya untuk mengentaskan kemiskinan, tapi secara vulgar justru mengarahkan harapan Pilpres berjalan satu putaran. Mengingat 20% garis kemiskinan itu ditentukan oleh harga beras di desa, 17% di kota, maka pemerintah dengan bansosnya itu membantu orang yang miskin, tapi orang yang tidak miskin jadi miskin tambah banyak. Dan memang cita-citanya bukan mengentaskan kemiskinan kalau begitu, menaruh harapan agar suaranya bisa satu putaran. Dalam sidang MK hari ini, kubu paslon Anies Muhaimin mengajukan 7 ahli dan 11 saksi untuk menyampaikan pendapatnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, tim hukum Prabowo Gibran meragukan sertifikasi saksi ahli forensik digital UII Yogyakarta Yudi Prayudi. Namun Yudi menegaskan dirinya telah berpengalaman selama 20 tahun dan memiliki ijazah S3. Kepala Pusat Studi Forensik Digital UII Yogyakarta Yudi Prayudi menjadi saksi ahli di sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Dengan termohon pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Dalam sidang, Yudi Prayudi mengungkap kejanggalan dari aplikasi Sirekap. Kepala Pusat Studi Forensik Digital UII Yogyakarta ini pun heran karena KPU masih menggunakan Sirekap sebagai alat publikasi padahal banyak anomali. Jadi kalau dalam catatan kami berdasarkan web arsip, pertama kali tampilan data Sirekap itu adalah pada hari pencoblosan itu 14 Februari jam 18.30. Itu sudah menampilkan angka 5% keseluruhan dengan posisi kurang lebih ada di angka seperti itu ya. Jadi maksud kami itu 2x, 5x, 1x itu adalah kurang lebih angka di angka itu. Dan angka-angka ini selama dalam beberapa waktu ke depan itu tidak mengalami perubahan. Jadi seolah ada hal yang konsisten di dalam angka. Sementara data-data yang terverifikasi, yang tervalidasi itu bergerak persentasenya. Di sisi lain, tim kuasa hukum Prabowo Gibran, Hotman Paris, menyaksikan sertifikasi dan kualitas saksi ahli digital forensik Yudi Prayudi. Hal itu Hotman sampaikan berdasarkan pengalamannya dalam menangani kasus. Apakah saudara ahli punya sertifikat internasional sebagai ahli digital forensik? Itu pertanyaan pertama. Karena di pengadilan umum itu kalau Anda tidak punya, Anda tidak diakui. Yang kedua, salah satu syarat mutlak agar digital forensik sah adalah account tersebut, aplikasi tersebut harus dikasih secara utuh kepada ahli, kemudian diaudit, kemudian ada istilahnya itu di-celebrate, isinya semua dibongkar. Itu mirip dengan audit kantor akuntan. Tidak mungkin kantor akuntan melakukan mengeluarkan neraca rugi laba tanpa diaudit semua dokumen dari perusahaan. Yudi pun menjawab keraguan Hotman Paris tersebut. Menurut Yudi, kompetensinya sebagai ahli digital forensik bisa dibuktikan. Alhamdulillah saya sudah hampir 20 tahun bergelut dalam dunia digital forensik, punya S2 digital forensik, S3 pun juga digital forensik. Kalau untuk masalah sertifikasi, dulu pernah mengikuti beberapa sertifikasi. Diketahui MK telah menggelar sidang sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Sidang dimulai sejak 27 Maret 2024 lalu.
Pemirsa, Mahkamah Konstitusi akan memanggil 4 Menteri Presiden Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Mereka adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan Menko PMK Muhadjir Effendi. Mahkamah Konstitusi bakal memanggil 4 Menteri Presiden Jokowi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Keempat menteri tersebut adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan Menko PMK Muhadjir Effendi. Selain keempat menteri tersebut, Mahkamah akan turut memanggil pihak Dewan Kehormatan Pemilu atau DKPP pada sidang lanjutan Jumat 5 April 2024. Hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi. Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial. Dan 5 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tim pembela Anies Mohaimin mengapresiasi keputusan para hakim MK untuk meminta keterangan dari 4 menteri serta DKPP. Mahkamah telah menghidupkan optimisme untuk memastikan bahwa demokrasi ini memang harus ditegakkan dan memotong mata rantai kecurangan yang hadir, menyerbu, dan mempersoalkan kejujuran dan keadilan. Selain itu, Ketua MK menegaskan pemanggilan 4 menteri serta pihak DKPP sebagai saksi tidak berkaitan dengan keberpihakan MK terhadap permintaan para pemohon. Dalam hal ini, tim Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Tenaga ahli utama staf Presiden Ali Muchtar Ngabalin mengatakan seharusnya sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi berjalan secara proporsional. Ngabalin menilai permintaan kubu pemohon yang ingin memanggil Presiden Jokowi dan para menteri tidak relevan. Menteri dan kemudian Presiden juga dimintakan, sampai hari ini juga sedang berlangsung, dan saya kira Mahkamah Konstitusi dan hakim di sana akan sangat punya kewenangan yang begitu tinggi untuk bisa mengambil keputusan-keputusan penting itu. Di samping mari kita lihat jalannya persidangan itu secara proporsional agar bermainlah di areal itu. Tidak usah lagi Mahkamah Konstitusi itu menjadi satu tempat untuk orang menggunakan kepentingan-kepentingan politik praktis. Ya, apa juga hubungannya dengan presiden? Apa juga hubungannya dengan presiden? Masa sengketa pemilu urusannya bahas tentang bansos? Ya kan? Nah, jadi itu yang tadi Bang Ali bilang, proporsional biar baik-baik saja, persidangannya juga bisa mendapatkan respon.